Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan memasuki perenungan yang sangat dalam. Sebuah peristiwa yang bukan sekedar bagian dari sejarah, melainkan inti dari karya keselamatan Allah bagi manusia. Dalam kehidupan, tidak jarang seseorang berada pada posisi di mana kebenaran tidak dihargai, kejujuran tidak dipercaya, dan diam justru disalahartikan. Pada momen seperti itulah, hati dapat dipenuhi dengan pergumulan antara membela diri atau tetap berdiam. Firman Tuhan pada pagi ini mengajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi situasi yang demikian. Mari kita membaca Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sahabat terkasih, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, sebuah tempat yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan kebenaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para pemimpin agama tidak mencari kebenaran, melainkan berusaha menemukan kesalahan. Kesaksian-kesaksian palsu dihadirkan, tuduhan-tuduhan diarahkan kepadanya. Di tengah semua itu, Tuhan Yesus tidak memberikan pembelaan. Ia tidak berdebat, ia tidak menjelaskan, ia tidak melawan. Ia memilih untuk diam. Diamnya Tuhan Yesus bukan karena tidak mampu berbicara, melainkan karena ia mengetahui bahwa ia sedang berjalan dalam rencana Bapa yang lebih besar. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang menjalani pekerjaannya dengan penuh integritas. Suatu ketika terjadi kesalahan dalam lingkungan kerja, dan tanpa alasan yang jelas, tuduhan diarahkan kepadanya. Upaya untuk menjelaskan kebenaran tidak membuahkan hasil. Setiap penjelasan tidak didengar dengan utuh. Setiap pembelaan dianggap sebagai alasan.
Dalam keadaan tersebut, ia memilih untuk berhenti berusaha membuktikan diri, bukan karena menyerah, melainkan karena mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam waktu yang tidak disangka, kebenaran akhirnya terungkap tanpa harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Segala sesuatu menjadi jelas pada waktunya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengalami jauh lebih dalam dari sekedar disalahpahami. Ia difitnah, dihina, bahkan diperlakukan dengan kasar. Namun, ia tetap memilih untuk diam. Diam yang ditunjukkan Tuhan Yesus bukanlah kelemahan. Diam itu adalah bentuk kekuatan yang terkendali. Seringkali manusia terdorong untuk membela diri, demi menjaga nama baik dan harga diri. Namun melalui sikap Tuhan Yesus, terlihat bahwa ketika hidup berkenan di hadapan Tuhan, pembelaan manusia bukanlah hal yang utama. Tuhan sendiri adalah pembela yang sejati. Sahabat terkasih, dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana seseorang mengalami kesalahpahaman, penolakan, bahkan tuduhan yang tidak benar. Situasi seperti itu dapat menimbulkan luka yang dalam. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melewati jalan tersebut. Ia memahami setiap perasaan yang tidak terungkap, setiap air mata yang tidak terlihat, dan setiap pergumulan yang tidak dipahami oleh orang lain. Namun, Tuhan Yesus tetap melangkah menuju salib. Ia tidak berhenti di tengah ketidakadilan, karena ada tujuan ilahi yang harus digenapi. Sahabat terkasih, seandainya Tuhan Yesus memilih untuk membela diri pada saat itu, jalan menuju salib mungkin tidak akan terjadi. Namun, justru melalui ketaatannya dalam diam, karya keselamatan digenapi. Hal ini memberikan sebuah pelajaran yang dalam, bahwa dalam beberapa keadaan, diam bukan berarti kalah, melainkan bentuk kepercayaan kepada pekerjaan Tuhan. Ada proses yang sedang Tuhan kerjakan, yang mungkin belum terlihat pada saat ini, namun akan dinyatakan pada waktunya. Sahabat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk teladan-Mu dalam menghadapi ketidakadilan. Engkau yang benar, namun rela diadili. Engkau yang tidak bersalah, namun menerima tuduhan. Ajarkan untuk memiliki hati yang tenang di tengah situasi yang sulit. Berikan kekuatan untuk tetap percaya, meskipun tidak selalu dimengerti oleh sesama. Bagi setiap hati yang sedang terluka karena kesalahpahaman, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Bagi setiap langkah yang terasa berat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami percaya bahwa Engkau melihat segala sesuatu, dan Engkau bekerja dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi kekuatan dan penghiburan dalam menjalani hari ini. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.